Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Oke. Hari ini kita ada ingin belajar tentang sejarah kebudayaan Islam. Nah, sejarah kebudayaan Islam yang akan kita bahas ini adalah tentang Khulafaur Rasyidin. Nah, teman-teman mesti tahu ya tentang Khulafaur Rasyidin. Nah, Khulafaur Rasyidin yang akan kita bahas ini juga adalah tentang Umar bin Khattab. Nah, teman-teman pasti tahu ya nama Umar bin Khattab ini karena nama ini sering disebut di dalam pelajaran sejarah gitu ya, atau pelajaran lain gitu ya, pelajaran agama Islam, karena ini adalah salah satu Khulafaur Rasyidin. Nah, teman-teman pasti tahu ya, kita ada Khulafaur Rasyidin kita ya. Yang pertama ada Abu Bakar, terus Umar bin Khattab, lalu Utsman bin Affan, dan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib gitu. Jadi karena ini adalah sebuah sejarah, jadi saling berkaitan satu sama lain gitu ya. Jadi setelah disebutkan satu nama yang ini, akan juga muncul nama yang satunya lagi gitu. Jadi akan saling berkaitan satu sama lain gitu. Jadi pasti teman-teman udah nggak asing lagi dengan namanya Umar bin Khattab gitu. Jadi kita hari ini akan membahas tentang Umar bin Khattab gitu. Oke, udah siap belajar? Oke, lanjut langsung. Nah, kita mulai dari biografinya Umar bin Khattab dulu ya. Nah, Umar bin Khattab ini namanya adalah, nama lengkapnya Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdullah Uzza. Nah, Umar bin Khattab ini memiliki ayah namanya Nufail dan ibunya bernama Hantamah. Nah, Abu Bakar ini adalah berasal dari Bani Adi gitu ya. Bani yang terkenal juga di bagian dari suku Quraisy gitu. Nah, setelah itu dan kita juga harus mengetahui bahwa Umar bin Khattab ini adalah orang yang termasuk ke dalam keluarga yang menengah ke atas gitu ya, termasuk orang yang berkecukupan dan memiliki nasab yang baik gitu ya. Gitu. Nah, pada saat zaman dulu Umar bin Khattab ini orang yang cerdas gitu ya, orang yang berani, orang yang ditakuti, orang yang disegani gitu ya. Sampai akhirnya disegani sama orang-orang kan. Nah, dia juga cukup cerdas, dan Umar bin Khattab ini memiliki kemampuan, yaitu kemampuan membaca dan menulis, yang pada saat itu kemampuan itu sangat jarang dimiliki oleh orang-orang pada zaman dulu gitu ya. Beda dengan zaman sekarang yang dimana semua orang bisa membaca dan menulis, hampir semua orang bisa membaca dan menulis gitu ya. Itu ya sebuah kebutuhan dasar. Tetapi berbeda dengan zaman dahulu yang dimana membaca dan menulis adalah sesuatu yang hanya orang-orang tertentu yang bisa melakukannya gitu ya. Jadi itu adalah sesuatu yang bagus gitu ya, sesuatu yang sangat istimewa gitu pada zaman dahulu. Jadi Umar itu orang yang sangat cerdas gitu, jadi sangat hebat gitu pada zaman dahulu. Nah, pada zaman jahiliyah, Umar ini terkenal orangnya berani gitu ya. Disegani oleh orang-orang Quraisy pada saat itu gitu. Nah, Umar juga terkenal dulu sebelum masuk Islam, dia itu terkenal suka mabuk-mabukan gitu teman-teman. Suka mabuk-mabukan, suka menikahi banyak wanita gitu. Pokoknya pada zaman jahiliyah tuh banyak perlakuan-perlakuan bengis gitu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab itu gitu. Dan pada akhirnya kan waktu itu Rasulullah sedang berdakwah Siriah pada saat itu. Nah, pada saat itu Umar mengetahui bahwa Rasulullah ini membawa agama Islam gitu ya. Nah, tetapi Umar bin Khattab tetap ingin mempertahankan agama dia yang lama. Yaitu agama apa? Agama berhala. Jadi Umar bin Khattab itu tetap ingin mempertahankan agama dia yang menyembah berhala. Dia tidak ingin
mengganti agamanya yang akan sebelumnya gitu. Dia tetap ingin mempertahankan agama yang sekarang dia anut gitu. Nah, sampai pada akhirnya Umar bin Khattab ini ingin membunuh Rasulullah SAW. Nah, saat dia ingin membunuh Rasulullah, dia bertemu dengan seseorang, yaitu namanya adalah Nuaim. Nah, dalam perjalanan dia bertemu dengan Nuaim, bertanya, kamu ingin kemana gitu katanya. Aku ingin membunuh Muhammad, kata dia gitu. Kata Nuaim, Nuaim memberitahu bahwa adiknya adalah Fatimah telah masuk Islam gitu ya. Dan akhirnya setelah ingin menuju ke rumahnya Rasulullah, akhirnya tidak jadi karena dia mendengar bahwa saudaranya telah masuk Islam. Dia marah dong pada saat itu, sangat marah sekali. Dan sampai akhirnya Umar bin Khattab kembali lagi ke rumah saudaranya. Nah, pada saat sampai ke rumah saudaranya, dia masuk ke dalam rumahnya dan melihat saudaranya sedang membaca Al-Quran gitu. Nah, setelah itu dia menampar Fatimah dan suaminya gitu. Menampar Fatimah dan suaminya, dan akhirnya dia melihat ada lembaran-lembaran Al-Quran yang tercecer. Dan akhirnya dia melihat dan membaca surat tersebut. Menurut sebagian riwayat, surat itu adalah surat Toha. Dan akhirnya setelah dia membaca surat tersebut, Umar bin Khattab ini merasa terenyuh dengan bacaan tersebut karena tata bahasanya sangat indah gitu ya. Karena Al-Quran itu adalah tata bahasanya sangat indah ya teman-teman. Jadi dia terenyuh dan tersentuh. Dan pada akhirnya dia memutuskan untuk masuk Islam. Nah, sebelum dia masuk Islam itu, dia akhirnya datang tuh ingin mendatangi Rasulullah kembali. Nah, pada saat dia ingin mendatangi Rasulullah, dia itu tahu bahwa Rasulullah itu sedang berkumpul di rumahnya Arqam bin Abil Arqam gitu. Nah, orang-orang itu Rasulullah tuh lagi membuat sebuah lingkaran, dan Rasulullah pada saat itu sedang berdakwah siriyah gitu, berdakwah masih dalam diam-diam gitu. Nah, itu basecampnya adalah di rumahnya Arqam bin Abil Arqam kan. Nah, akhirnya Umar bin Khattab itu datang ke rumah Arqam bin Abil Arqam. Orang-orang semuanya panik karena kan orang-orang tahu ya bahwa Umar itu adalah orang yang sangat bengis gitu ya, orang yang sangat disegani oleh orang-orang. Nah, pas saat dia datang, orang-orang takut kan mengetuk pintunya. Umar bin Khattab itu mengetuk pintunya, dan semua orang takut yang ada saat itu, kecuali adalah Hamzah gitu ya. Hamzah nggak takut pada saat itu. Nah, Hamzah nggak takut, dan Rasulullah pun bersikap tenang gitu. Dan pada akhirnya Rasulullah menyuruh dia untuk masuk Islam, dan Umar ini akhirnya masuk Islam. Masya Allah ya. Jadi Umar masuk Islam karena tadi telah membaca surat Toha gitu. Jadi itu sedikit cerita tentang Umar bin Khattab gitu. Jadi setelah Umar ini masuk Islam, ini menjadi kekuatan dakwah Rasulullah gitu ya, karena dikenal tadi bahwa Umar ini adalah orang yang sangat disegani oleh orang-orang sekitar gitu, orang yang sangat berani, orang yang cerdas juga gitu. Jadi sangat disegani oleh orang-orang Quraisy di situ gitu ya. Nah, setelah masuk Islam, kata Umar bin Khattab bilang sama Rasulullah bahwa Rasulullah harus melakukan dakwah jahriyah secara terang-terangan, dan akhirnya Rasulullah pun melakukan dakwah terang-terangan. Nah, dan setelah itu bahwa sekarang kita akan membahas tentang Umar bin Khattab menjadi khalifah. Nah, kan pada waktu itu kan Rasulullah menjadi pemimpin pada saat itu. Nah, pada saat Rasulullah meninggal, yang dipilih menjadi khalifah adalah Abu Bakar kan. Nah, setelah Abu Bakar itu kan memerintah selama 2 tahun. Nah, lalu Abu Bakar ini sakit teman-teman, dia sakit. Nah, akhirnya dia merasa khawatir kan siapa yang nanti akan menggantikannya gitu. Nah, akhirnya Abu Bakar ini melakukan musyawarah bersama dengan sahabat-sahabatnya dan menentukan kriteria-kriteria yang akan dipilih untuk menggantikan posisi khalifah setelah dia gitu ya, setelah dia meninggal gitu.
Nah, akhirnya setelah bermusyawarah dan menentukan kriteria-kriterianya, akhirnya dipilihlah Umar bin Khattab menjadi apa? Menjadi khilafah setelahnya setelah Abu Bakar. Jadi setelah Abu Bakar meninggal, lalu dipilihlah Umar bin Khattab menjadi khalifah setelah Abu Bakar gitu. Jadi itu proses perjalanannya menjadi khalifah. Nah, Umar bin Khattab ini menjadi khalifah selama 10 tahun gitu ya. Nah, itu sih tadi. Abis ini berarti paham ya teman-teman, tadi kita bahas tentang apa? Tentang biografinya, nama ayahnya, nama ibunya, terus juga apa perjalanan dia masuk Islam dan sampai akhirnya dia menjadi khalifah gitu. Dan dalam dakwah Rasulullah itu Abu Bakar ini disebut dengan julukan Al-Faruq karena dia ini orang yang dapat membedakan kebatilan dan kebenaran gitu. Cukup sekian video dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan dapat bermanfaat kepada teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.